Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul iodometri. Dengan itu, saya persilahkan pemateri pertama. Adapun definisi iodometri. Iodometri adalah metode analisis kuantitatif volumetri yang menggunakan proses titrasi untuk mengukur jumlah yodium dalam sampel dengan titrasi redoks yang melibatkan titrasi iodin yang diproduksi dalam reaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Iodometri dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak analit yang digunakan untuk membuat iodium. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya pemateri. Kemudian prinsip iodometri. Saya berikan ke pemateri. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, materi selanjutnya itu di sini ada prinsip iodometri. Seperti yang diketahui, prinsip dasar dari titrasi iodometri melibatkan reaksi redoks di mana ion iodida, imin, dalam larutan bereaksi dengan zat pengoksidasi untuk menghasilkan iodin, I2. Iodin yang terbentuk kemudian diterasi dengan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 yang akan mengurangi iodin kembali menjadi iodida sehingga menyebabkan perubahan warna pada larutan. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya pemateri. Kemudian reaksi iodometri saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Jadi, iodometri disebut sebagai titrasi pengganti atau subsequent titration. Nah, iodometri ini digunakan untuk menentukan zat pengoksidasi atau oksidator. Pada iodometri, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebih dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku tiosulfat. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, oksidator ditambah Ki menjadi Ki ditambah I2. Kemudian I2 ditambah 2Na2SO3 menjadi 2NaI ditambah Na2S4O6. Nah, pada reaksi ini, prinsip penetapannya yaitu bila zat uji atau oksidator mula-mula direaksikan dengan ion iodida terlebih dahulu, kemudian iodium yang terjadi dititrasi dengan larutan tiosulfat 2H2O. Baik, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Kita akan membahas lebih lanjut reaksinya. Nah, ketika oksidator direaksikan dengan Ki atau kalium iodida, maka iodida dalam Ki tersebut akan dioksidasi oleh oksidator dan membentuk iodium atau I2. Nah, persamaan reaksinya itu oksidator ditambah 2Ki menghasilkan 2Kx tambah I2. Nah, Kx di sini adalah produk reduksi dari oksidator. Kemudian, iodium yang terbentuk kemudian dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Dalam proses ini, iodium atau I2 akan direduksi kembali menjadi iodida. Sedangkan tiosulfat yaitu S2O3 min 2 dioksidasi menjadi tetrationat yaitu S4O6 min 2. Persamaan reaksinya adalah I2 ditambah 2Na2S2O3 menjadi 2NaI ditambah Na2S4O6. Nah, pada titik akhir titrasi, seluruh iodium dalam larutan telah habis bereaksi dengan tiosulfat. Dan titik ini biasanya ditandai dengan hilangnya warna coklat atau kuning dari iodium. Kadang-kadang digunakan indikator amilum atau pati yang membentuk kompleks biru dengan iodium, sehingga warna biru ini akan menghilang ketika iodium habis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Dengan ini saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi dan metode dari iodometri. Jadi, proses-proses iodometri itu dibagi menjadi dua. Ada yang iodometri langsung dan ada juga yang tak langsung. Nah, iodometri langsung itu eh, iodium ditambahkan langsung ke dalam larutan yang mengandung zat yang akan dianalisis. Iodium akan diberi reaksi dengan zat tersebut. Nah, ini menurut cara ini suatu zat reduksi dititrasi secara langsung oleh iodium. Ini misalnya pada titrasi Na2S2O3 oleh I2 atau iodium. Ini cara reaksinya itu ini 2Na2S2O3 ditambah dengan pereaksi I2 lalu akan menjadi 2NaI ditambah tak langsungnya itu adalah larutan iodium ditambahkan secara berlebih ke dalam sampel. Kemudian kelebihan iodium ini dititrasi langsung dengan eh, ini reaksinya Na2S2O3. Lalu ditambah dengan H2O2 ditambah 2HCl. Nanti akan bereaksi menjadi I2 ditambah 2KCI ditambah 2H2O. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini ada perhitungan iodometri, yang dimana yang pertama kita membuat pengenceran. Di soal ini di pipet 10 0,0 mili kalium iodat 0,01 N, masukkan dalam Erlenmeyer, tambah larutan 1 mili larutan kalium iodida 10% dan 1 mili asam sulfat 10%. Titrasi dengan natrium tiosulfat 0,01 N sampai warna kuning muda. Tambahkan larutan amilum 1%. Lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Ternyata natrium tiosulfat atau N2S2O3 yang diperlukan 10,50 mili. Hitung normalitas dari natrium tiosulfat atau N2S2O3. Nah, di soal ini yang dimana kita diminta untuk menentukan normalitas dari natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan kalium iodat sebagai titrannya. Titrannya itu seperti ya ada larutan yang ada di buret. Nah, yang diketahui itu N1 yang dimana normalitas dari kalium iodat yaitu 0,01 N. V1-nya itu volume dari kalium iodat. V2-nya itu sama dengan 10,50 mili yaitu volume dari natrium tiosulfat. Yang ditanyakan N2 yang dimana itu normalitas untuk natrium tiosulfat. Baik, penyelesaiannya V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1-nya 10 mili dikali 0,01 N sama dengan 10,50 mili dikali N2. N2 dipindah ruaskan sama dengan 10 mili dikali 0,01 N per 10,50 mili. Maka didapatkan hasil N2 atau normalitas dari natrium tiosulfat sama dengan 0,0095 N. Baik,
Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari pembakuan larutan I2 0,01 N dengan Na2SO2O3 hasil standarisasi pada soal nomor 1. Jadi soalnya di sini pipet 10 ml larutan I2 masukkan dalam Erlenmeyer titrasi dengan Na2S2O3 sampai warna kuning muda, terus ditambahkan aluminium 1%, terus dilanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Nah, di sini kita mau cari normalitas dari I2. Jadi diketahui N1 0,0995 N, yang tadi di nomor 1 itu sudah didapatkan V1-nya itu 9,10 mil, 2 10 mil. Nah, yang ditanya normalitas. Untuk rumusnya itu hampir sama dengan eh, eh, perhitungan pembuatan larutan titer. Jadi V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Di mana V1-nya itu 9,10 terus dikali dengan 0,095 sama dengan 10 mil dikali N2. Nah, di sini 10 milnya itu pindah ruas, jadi dibagi. Terus dihasilkan normalitasnya itu 0,0086 N. Penentuan kadar. Nah, di sini ditanyakan itu berapa gram brom yang terdapat dalam tiap liter air brom tersebut. Jadi ini nomor 1 sampai 3 itu sebenarnya berkesinambungan, G. Terus rumusnya juga itu sama. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Sudah itu N1-nya dulu dicari, didapatkan Mi sama dengan 0,1 N. Terus sudah didapat N1-nya, dimasukkan Mi ke rumus untuk mencari gram. Jadi rumusnya itu BM dikali normalitas dikali volume dibagi 1000. Di mana BM-nya itu 79. BM dari Na2S2O3 dikali 0,1 dikali 50 dibagi 1000. Jadi hasilnya itu 0,395 gram. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.